Sampai harus punya guru akhirat, sampai harus punya mursyid. Sing kula maksud mursyid di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Jagongan, Kelurahan Dudo Mantu, Gulo Mantu, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa idza adana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelurahan Gulo Mantu, wabil khusus semua panitia dalam rangka sedekah bumi, hadirin semua yang hadir baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in. Mugi-mugi ya Allah paling berkah, paling rahmat datang kita sedaya akhirnya saged ngelampahi mensyukuri apa yang telah diberikan Allah sebagai nikmat yang tak terhingga fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bu, sampun capek dereng saya gereng Pak, nyuwun duka Pak nggih. Kula niki sik nem banget kok ya dilungguhno ning dhuwur, jane ora pantes, tapi keterpaksaan lah, sehingga izinkan kami nyuwun ngapunten kang kathah. Ngaten nggih, kurang tata krama lah. Sing sepuh-sepuh ana nisor malah sing nom si umur selawi ini ya. Hah? Nggih selawi. Nggih diwalik dadi 54. Ngoten. Bon, Bapak Ibu hadirin, apa pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi tema saya dalam rangka sedekah bumi? Dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 7. Judul niku syukur sing bener itu sing piye? Bersyukur yang benar itu yang bagaimana? Apakah kita cukup membaca alhamdulillahirabbil alamin, ataukah ada terusnya? Bentuk aplikasi dari alhamdulillahirabbil alamin itu yang bagaimana? Ada persyaratan syukur itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
miturut surat Ibrahim ayat 7. Sing duwe paketan dibuka Google, surat Ibrahim ayat 7. Nah, saiki wis gak usah bawa Quran ning Google mawon, sampun otomatis Pak nggih. Pun cek padha-padha ngajini. Mboten. Wa ita'adzana, ketika Allah, ingatlah ketika Allah memberikan izin memaklumi, la in syakartum, apabila kau betul-betul bersyukur terhadap siapa? Niki kan dalam 1 tahun kan kita itu kan diberikan Allah rizki toh Pak ya. Apakah rizki tentang sandang, pangan, papan, atau rizki kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Dan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun, nggak bisa. Apabila kau bisa bersyukur dengan benar, maka la azidannakum, maka Allah akan menambah kenikmatan sing panjenengan kali kula tiap hari terima. Shallu ala Nabi Muhammad. Laksana sumur itu ada tuyonya, ada airnya. Sumur itu ada airnya. Manakala sumur itu sampai ambil terus, tambah bening boten? Tambah bening. Kalau air sumur jenengan biarkan, bagaimana jadinya? Mungkin tambah keruh, mungkin tambah banger. Apa bahasa Indonesianya banger? Bau. Begitulah Pak Bu. Artinya apa? Bentuk syukur kita pada Allah itu tidak cukup kita mengatakan alhamdulillah. Harus ada buah nyatanya. Syukur secara syariat adalah khusus dalam acara pada kesempatan pagi hari ini, aweh dukung bagaimana terlaksananya dengan sukses acara ini. Otomatis tidak bisa dipisahkan dengan finansial. Mungkin apa betul? Estu entah niku sampean bantu aki datang panitia untuk memeriahkan sedekah bumi ini, ataukah bentuk syukur sampean sodakono jariyah no mengatasnamakan diri jenengan atau orang tua yang sudah meninggal ke masjid, ke pendidikan Islam. Itu bentuk aplikasi syukur. Laksana air nek boten sampeyan pundut tuyone ya baune napa banger. Tapi manakala semakin sampean ambil air di sumur itu, maka semakin jernih. Artinya ketika kita mengaplikasikan alhamdulillah utawi segabeh puja dan puji itu milik Allah, maka semakin lama la azidannakum, Allah bakal menambah rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Apakah itu berbentuk kesehatan jasmani juga kesehatan rohani. Iki pandangan syariat dhisik. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kau mengingkari atas nikmatku, kata Allah, alias kita tidak mau bersyukur. Artinya air di sumur tadi tidak kita keluarkan, kita berikan terhadap yang membutuhkan, maka
air itu tidak semakin bersih, tidak semakin jernih, bahkan malah semakin berbau. Logika Pak pun iku syariate. Wis, bagaimana maksud pandangan hakikate? Nah, ini yang harus kami ulas. Sebab manusia iki Bapak Ibu, mau tidak mau, percaya tidak percaya, Allah menciptakan itu terdiri tidak hanya jasmani, manusia itu yo dibetani rohani. Jenengan mriki nek gak ono rohani ini saged mriki jasmani iki mboten saged. Budal nang kuburan ae digotong tangga nggih mboten. Lah ini Bapak Ibu dibuka di dalam surat Ali Imran 31 ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, beritahukan terhadap umatmu, ajarkan terhadap umatmu bahwasanya barang siapa yang ingin cintanya diterima oleh Allah, suruh ngikuti awakmu. Lah ini akhirnya Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikuto aku. Terus kanjeng Nabi, Allah ciptakan manusia jasmani ini dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Allah ciptakan ruhaniyah kita dari zatnya Allah, nanti akan kembali pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, wis iki sampeyan catet ning ati sampean. Apakah jenengan sudah tahu hiroh jalannya menuju dan bertemu Allah? Halo, dereng. Sebab ngeten Pak Bu, jasad iki amriye kula dari Mojokerto bisa sampai ke sini, Allah kasih mata jasad kula yang disebut ainul basyariyah, yang tujuannya untuk membedakan mana jalan menuju Gresik, mana jalan menuju Surabaya atau Pasuruan. Logikanya kalau mata saya ini buta, bisa sampai ke Gresik? Nggak bisa. Kami tidak bicara ada yang menuntun, ndak. Kongkon budal dewe nang Gresik dengan keadaan mata saya buta. Bisa nyampe Pak Bu? Mboten. Wis nek gak percaya, bar ngaji niki mengke nggih. Sedawa kan pun sumrap griyane. Semuanya sudah tahu rumahnya. Tolong nanti kalau pulang jenengan merem kabeh. Ayo nek gak percaya, aku yakin gak bisa nyampe ke rumah. Wis. Ruhaniyah kita, unsur ruhaniyah kita sebagai manusia, Allah kasih mata juga yang disebut ainul basirah. Tatkala mata ruhaniyah kita itu tergolong ruhaniyah mata yang buta, maka mohon maaf, besok ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saged nyampe? Mboten saged. Apalagi ketika saat kembalinya ruh, ketika nazak kita, tidak ada yang menghantar Pak Bu, nggak ada. Semua itu atas dasar pertolongan Allah. Ingat surat Az-Zumar ayat 54, Allah katakan wa anibu ila rabbikum,
lekaslah kau waktu ada di dunia untuk kembali kepada Tuhanmu. Artinya mata hati kita rohaniah ini kalau kebilang itu termasuk mata hati yang buta, lekaslah tambah nonang dokter spesial. Tondo-tondi meripat hati sampean kali kula wuta iki ngene, sederhana. Tatkala jenengan dapat rezeki, ya, rezeki. Terus hati kita itu tidak merasa, tidak meyakini sesungguhnya nikmat itu tadi datangnya betul-betul dari Allah. Tanda ya, apabila kita dapat nikmat apapun, apakah nikmat yang berhubungan dengan finansial, nikmat yang berhubungan dengan mohon maaf sandang, pangan, papan, kalau ruhaniah sampean hati jenengan nggak ngerasakno, nggak ngimani, nggak eling yen kabeh itu datangnya semata-mata dari Allah, maka itu salah satu tanda kalau hati kita dalam keadaan buta. Akhiri waktu sholat sampean kali kula, padahal Gusti Allah yo ning ngarepe iku gak roh. Kalau seperti ini kita biarkan, maka semakin lama fi qulubihim maradun fazakahumullahu marada. Kita ketika sholat mesti eling babakan urusan dunia. Yang pekerjaannya itu di pasar mesti eling pasare. Yang kerjaannya itu sebagai petani mesti eling sawai. Lho iki wis mesti Pak Bu, wis mesti. Kalau kita pekerjaannya mohon maaf sebagai makelar wedhus, ya eling wedhus. Sing penggaweane ceramah eling, lah itu semuanya Pak. Yang menjadi pejabat eling jabatan apa kok ngene lho, iki lho yang penting itu di situ. Sing biasae anyar-anyar oleh pacar eling lho nggih pun wong mari salat mari turu ae sing dicandhaki apa HP. Mengapa demikian? Jawabannya di dalam Al-Qur'an. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ingatlah, setan atau nafsu di dalam dirimu itu menjerumuskan ruhaniyahmu supaya tidak bisa sholat dengan khusyuk. Akhirnya diingatkan terhadap perkara urusan dunia. Iki dengan apa nafsu atau setan melalaikan hati kita pada Allah? Wa zuyyina linnas hubbus syahawah. Dengan urusan dunia itulah ruhaniyah kita jatuhnya tidak pada cinta pada Allah, tetapi jatuhnya ruhaniyah cinta kita kepada kesenangan dunia. Sing penggaweane maklaran wedhus yo cinta wedhuse. Ya apa sekiranya bagaimana caranya dagang aku wedhus iki dadi lancar, iku mesti kadang-kadang itu Pak Bu ya punya wiritani supaya dagangannya laris pun biasa ngoten niku.
Yang menjadi petani bagaimana tandurannya, tanamannya itu jadi baik. Semuanya persoalannya berangkat dari hati kita buta, disebabkan karena nafsu dalam diri kita mempengaruhi kita lewat kesenangan dunianya masing-masing. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu? Sampai akhir hayat sampean kali kula. Lah, lewat surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan, wis orang mana itu? Desa napa man? Gula bathok, gula mantu. Dulur kula yang ada di Gula Mantu, kalau dawuh Allah surat Az-Zumar tadi, baliyo lekas nang Gustimu Tuhanmu mingkopli ayat tiakumul adab, sebelum datangnya satu kematian. Yang diceluk, yang dipanggil niku bukan jasmani Bapak. Yang dipanggil Allah Tuhan kita adalah ruh. Yang selama ini ruh kita itu bercinta terhadap selain Allah, disuruh kembali untuk bercinta datang Gusti Allah. Padahal Bapak Ibu, Allah itu gak jauh terhadap kita, gak jauh. Tapi mengapa ketika kita sholat itu ruhaniah kita tidak tidak tahu kalau Allah itu di depan jenengan? Lah ngoten nggih. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan, aku iki lebih dekat daripada urat nadimu, lebih dekat. Tapi mengapa kita tidak tahu alasan jawabannya? Karena mata hati kita masih tergolong hati yang buta. Bon, sampai pikir, itu sampai pikir, masalahnya sampai kali kulo ini tidak terus ada di dunia ini, pasti suatu saat akan mengalami satu kematian. Terus bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan husnul khotimah manakala mata hati kita, ainul basirah kita ini masih buta terhadap Allah? Ini perlu babakan masalah rohaniah itu dikenalkan terhadap umat Islam, khususnya umumnya umat manusia. Nyun sewu, estu nyun sewu, di Gresik niki ada tokoh dulu sekitar tahun 70, beliau nek jenengan kenal Mbah Husein Ngebret. Ada yang ingat? Ngebret niku daerah pundi? Menganti, Cermi. Beliau salah satu tokoh yang punya obat untuk ngobati hati sing buta. Cuman pada saat itu dituduh oleh kalangan ahli kitab sebagai aliran sesat. Iya betul, karena beliau itu mukholidnya Abah Sayang, mukholid. Terus beliau punya putra namanya Gus Ma'arif, insya Allah begitu. Tapi beliaunya sudah mangkat, sudah wafat semuanya. Itu salah satu tokoh yang berani untuk membuka, walaupun tidak secara umum, tapi secara khusus di pondoknya itu nambani ati sing wuto. Sebab wong syukur sing bener iku Pak, yang bersyukur harus tahu siapa yang memberi. Kita kan tahunya kan sebatas nama, siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama
Allah, berarti Gusti Allah itu nama. Setiap nama pasti ada yang memiliki nama. Misalkan asba itu nama, ini wujudnya. Gelas itu nama, itu wujudnya. Lah kalau Allah itu nama, sing duweni nama Allah itu siapa? Ini persyaratan syukur dikatakan benar ing miturut kacamata hakikat. Yang bersyukur harus tahu siapa yang disyukuri. Ibu bapak tetangga dianteri makanan, matur suwun Pak D, mesti roh. Jadi yang matur suwun itu sudah tahu siapa yang memberikan makan. Ini benar. Lah Pak D ini wis mlebu omah nang jero kamar sampean yang dikasih makanan nang jero kamar ngomong, Pak D matur suwun ya. Gak iso, kudu madhep nanggone Pak D, ngomongke Pak D matur suwun terima kasih baru benar. Selama ini kita hanya membaca alhamdulillah tok. Secara hakikat ruhaniyah kita tidak akan pernah bisa tahu siapa sejatinya Allah. Padahal di Quran sudah dikatakan surat Al-Isra ayat 1, dialah zat hidup yang memperjalankan dirimu dikala kau berdiri, rukuk, sujud, duduk. Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu, dan dengan Allah itulah hidup, zat itulah yang bisa menjadikan jenengan rukuk, iktidal, sujud, duduk. Tolong sekali lagi kula berpesan, walaupun ilmu yang kusampaikan ini termasuk sampean anggap ilmu longko, ngerti longko nggih? Ilmu yang mungkin tidak yang tidak mungkin disampaikan di tengah masyarakat. Ngapunten, barangkali belum bisa diterima. Suatu saat jenengan iki mesti membutuhkan. Aku yakin. Ngilmu sing kanggo ngenalno panjenengan ini datang sejatine yang memiliki nama Allah. Gak usah jauh-jauh, pelajari Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran ada. Jikalau yang mempunyai nama Allah itu adalah zat hidup, terus di manakah beliau? Lah gitu toh. Dijawab di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku yo ning awal acara, ning akhir acara. Artinya acara itu bisa sukses dikarenakan kuasai Gusti Allah. Artinya semua acara, masalah apapun yang berkuasa di situ, yang halus tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, di situ ada Allah. Dan juga Allah itu juga ada di dalam dan di luar dirimu. Dengan adanya zat hidup yang disebut Allah dalam dirimu, itulah darah bisa mengalir, napas bisa keluar masuk. Itu semata-mata dikarenakan Allah Subhanahu. Operator ngulir potensu, nek kalau Allah ini kini sakit ngulir tah tangan dewi, mboten saged, mboten saged. Kalau hati sudah dong, kalau hati sudah klik terhadap di situ, maka syukur sampai mesti bener. Alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iku gak adoh teko jenengan. Wis. Barang siapa yang bisa syukurnya itu benar-benar terhadap Allah, maka la azidannakum, maka kenikmatan iku bakal ditambah oleh Allah. Nikmatnya apa? Nikmat yang kita selalu bertemu terhadap Allah. Jadi jenengan bertemu Allah tidak hanya di dalam waktu sholat,
waktu makan ya bertemu, karena tangan mengangkat nasi kalau tidak ada Allah itu ya nggak bisa, mulut ngunyah makanan kalau tidak dikunyahkan, hidup dan dalam diri kita ya nggak bisa kita itu mengunyah sendiri, tinggal menelan kalau tidak digiring Allah sang yang hidup di situ nggak mungkin bisa masuk ke perut kita. Bahkan sudah dari kotoran jadi kotoran, arepe beol iku nek gak dikeluarkan Allah ya nggak bisa keluar sendiri. Wis rohaniah sampean iku wis ngerasa iman ning kene durung, nek sampun berarti syukur sampean iki bisa diterima oleh Allah. Wala in kafartum, apabila kau mengingkari nikmat yang kuberikan, kata Allah, apa? La azidannakum, inna adabi lasyadid, siksaku amat pedih. Artinya apa, Pak? Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, ati iki lali sangka Gusti Allah, yang semata-mata hanya karena Allah lah semua nikmat yang kita terima itu datangnya dari beliau, kita lalai dari itu. Ruhaniyah inilah yang disebut ruhaniyah sing selalu lalai pada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sehingga mengapa kita sholat mesti lali? Karena mata hati kita masih kegolong mata hati yang buta. Terus bagaimana caranya mata hati yang buta ini nanti bisa sembuh? Ini yang penting. Ya budal nang dokter spesialis, terus njaluk obate baru ketemu. Artinya sampai harus punya guru akhirat, sampai harus punya mursyid. Sing kula maksud mursyid di sini adalah yang membahas dan mendidik tentang ajaran dinul haq, mendidik tentang ruhaniyah saja, bukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jasmani, bukan ilmu yang berhubungan dengan rohaniyah saja terhadap Allah. Pun iki golek ana gurune, sebab obate ilmune ana guru kuwi. Kata Rasulullah, jikalau ilmu ini ada di negeri Cina, maka wajib kita budal ke Cina. Wajib adoyo apa kudu digoleki min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kau dijemput kematian. Bu, Pak, kano enteke, Pak, pikiran iki nek digawe mikir urusan babakan dunya kau ono marine. Lha temenan gak ono marine. Kapan waktu kita untuk difokuskan untuk kembali pada Allah? Kapan? Bukan perkaranya nggak boleh kita bermewah-mewahan dengan dunia, silakan, kata Rasulullah, silakan, sepanjang ruhaniyahmu itu sudah tahu jalannya menuju dan bertemu Allah Subhanahu. Surat Maryam 36, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nek jenengan pingin tahu dalane nang Gusti Allah, fa'buduh, artinya condongkan hatimu hanya pada siapa tadi? Alladzi, zat hidup yang menguasai dirimu. Hatimu condongkan hanya itu caranya. Hada utai menyondongkan, menyembah hatimu hanya pada Allah, memuji hatimu pada Allah yang sebenarnya, itulah disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus. Wis sampai nek kepingin cara panganan iku diudek sampai ketemu ning pondok kula, ketemu kula, monggo ayo dibahas. Sebab iki nek umpama tak bahas sampai tuntas, misalnya tutuk subuh yo gak mari. Intine mek ngeten tok, wis tolek ana dokter mang yaiku guru akhirat, sebab obatnya ngelmune ana gunung. Kalau sudah dikasihkan obatnya, telanlah. Artinya ilmu kalau sudah diajarkan, amalkan. Wa amilus sholihah, amalkan.
sesuai dengan petunjuk sistem di dalamnya. Lah dengan begitulah nanti penyakit hati iki saya suwe saya ilang, tutupe hati saya suwe, yang membutakan hati iku saya suwe saya ilang. Artinya lama kelamaan mesti hilang. Apalagi Pak dokter purun ngoperasi langsung, wah apa enak ya. Lorene apa? Kanker. Waduh iki stadium piro? 4. Waduh wis pun sembujungo jukukno lating diplekrek dijupuk langsung cepet malan penak. Rasulullah pernah ngalami seperti ini ketika beliau menjelang akil balik atau menjelang beliau itu mau mendapatkan wahyu atau kenabian. Suatu saat Allah mengutus malaikat muqarrabin untuk menemui Muhammad. Dibelah dadanya, hatinya itu disucikan dengan air zam-zam, karena di dalam hati itu ada riya, takabur, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Iku maksude jenengan kali kula sadurunge mati ndang kudu ngoperasi penyakite hati. Pun Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit.